Halo teman-teman, di sini saya mau share terkait budget planning dashboard untuk memudahkan kalian semua untuk mengatur rencana keuangan setiap bulannya. Di sini dashboard tampilannya masih kosong karena memang belum diisi. Mungkin pertama kita setting dulu ya di budget planningnya yang ada di sheet kedua ini. Nah, di sini itu ada 3 kategori ya teman-teman. Pertama pendapatan, pengeluaran, kemudian juga ada tabungan. Sambil kita isi aja ya, misalnya kita itu nanti di bulan Januari semisalnya kita mendapatkan gaji sebesar 10 juta, kemudian mungkin juga nanti misalnya kita dapat bonus sekitar ya mungkin 5 juta. Ini untuk income-nya, untuk pendapatannya kita di total ada sekitar 15 juta ya. Kemudian mungkin untuk pengeluarannya mungkin bisa di planning untuk makan kira-kira selama 1 bulan itu mungkin 1,5 juta ya. Kemudian untuk transportasi mungkin di kisaran 500.000 kita isi. Terus misalnya teman-teman mau ada hiburan, bisa diisi juga di sini misalnya 500.000. Mungkin untuk belanja ini belanja bulanan dan lain-lain, kita isi saja mungkin 1 juta. Kemudian ada langganan ini seperti mungkin langganan Netflix, langganan YouTube atau Disney atau apapun itu, kita isi saja 200.000. Kemudian ada pendidikan, mungkin ini saya skip juga. Kesehatan saya skip. Mungkin cicilan, mungkin teman-teman siapa tahu ada yang punya cicilan, bisa kita isi sekitar 1 juta seperti itu. Kemudian untuk di tabungan ya, mungkin teman-teman juga punya tabungan dana darurat mungkin sebesar 1 juta setiap bulannya. Kemudian juga mungkin teman-teman juga mau nabung untuk liburan, misalnya setiap bulannya 500.000. Kemudian untuk investasi mungkin kita kosongkan dulu saja ya. Jadi di sini di income ini dibagi lagi ada 3, ada gaji, bonus, pendapatan lain. Nanti ini tuh nggak harus seperti ini ya teman-teman. Ini tuh nanti bisa dirubah ke depannya sama kayak pengeluaran, misalnya ada makan, transportasi, hiburan, belanja, langganan, pendidikan, kesehatan, cicilan dan lain-lainnya. Itu nanti bisa dirubah karena kan ini kan hanya template yang saya buat saja. Tabungan juga sama, ada dana darurat, liburan, investasi juga. Ini nantinya bisa dirubah ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh untuk planning kita selama di bulan Januari ya. Di sebelah kanan ini itu ada total dari tiap-tiap kategori. Dari income kita total ada 15 juta. Kemudian juga untuk pengeluaran ini totalnya kita ada di 4.700.000. Dan yang terakhir tabungan ini kita ada di 1.500.000. Untuk di balance yang di sini di atas ini tuh untuk menunjukkan kalau 8.800.000 ini adalah sisa dari pendapatan dikurangi pengeluaran dan tabungan teman-teman. Langsung saja kita ke dashboardnya. Di sini langsung muncul ya grafiknya. Di sini juga ada total pendapatannya. Di sini ada dari rencananya itu kan kita memang sudah memasukkan 15 juta untuk pendapatan, 4.700.000 untuk pengeluaran, dan juga 1.500.000 untuk tabungan. Di sini sudah mulai muncul juga untuk chartnya ya, seperti ini. Nanti akan saya jelaskan bagian insight-nya ini. Mungkin kita coba dulu ya untuk input
transaksi yang kita lakukan dalam bulan itu, misalnya pada tanggal 1 Januari itu kita mendapatkan eh, sebelumnya saya jelaskan dulu ya terkait yang account ini. Yang account ini itu saya bagi ke 3 kategori lagi ya. Ada cash, rekening, e-wallet. Nanti teman-teman bisa pilih di sini accountnya, misalnya teman-teman ada gajian masuk ke rekening, kemudian kategorinya pilih ke pendapatan, deskripsinya pilih gaji, keterangannya mungkin bisa diisi gaji bulan Januari. Misalnya kita total dapat 10 juta seperti yang kita planning ya. Kemudian kita add. Nah, di sini itu langsung masuk angka yang kita input tadi di kolom yang aktualnya atau yang realnya atau yang realnya kita dapatkan ya. Di sini kan saya input 10 juta untuk pemasukan yang real yang saya dapatkan misalnya ya. Terus misalnya untuk di tanggal 5 gitu misalnya ya, kebetulan kita memang dapat bonus tetapi tidak sesuai rencana kita. Mungkin kita dapat bonusnya itu sekitar 2 juta mungkin ya. Kita coba isi dulu. Nah, di sini dapat bonus 2 juta. Nah, sedangkan di kolom sebelahnya itu ada persenan komplit dari angka realisasi yang sudah kita tetapkan sebelumnya ya. Karena kita menetapkan angka realisasinya itu di angka 5 juta tetapi kita mendapatkan 2 juta, jadi hanya 40% yang bisa kita achieve dari target 5 juta ya teman-teman, begitu ya. Nah, ini ada sisa angkanya, jadi kita kekurangan 3 juta untuk mencapai 100% dari 5 juta. Terus misalnya kita ternyata tiba-tiba dapat tambahan lain juga berupa cash misalnya ya. Misalnya kita dikasih sesuatu mungkinnya dari teman-teman, dari rekannya teman-teman misalnya ya, sembako misalnya ya. Anggaplah kita taruh 500.000, kita add. Nah, di sini kita dapat 500.000. Nah, di kolom komplit ini kenapa 0%, padahal di sini kita sudah achieve karena memang saya rumusin itu karena di waktu buat planningnya itu kan saya memang tidak isi ya untuk pendapatan lainnya, jadi di sini 0. Jadi ketika dimasukkan ke rumus itu ini memang 0 karena di planningnya itu saya tidak memasukkan. Nah, di situ juga ada kolom lebih. Ini tuh artinya itu uang aktual yang kita dapatkan lebih banyak daripada planning. Karena saya di sini masukkan angka 500.000, sedangkan saya sebelumnya menetapkan aktualnya itu planningnya itu tidak ada, sehingga di sini tercatat ada lebih 500.000 di bagian pendapatan lain-lain ya teman-teman. Kita lanjut ke pengeluaran mungkin ya. Misalnya di tanggal 4 teman-teman ini misalnya mau makan untuk misalnya ya, misalnya makan. Nah, misalnya makan, ini kita tanam misalnya makan keluar. Anggaplah kita makan keluar itu 150.000 ya. Kita masukkan. Di sini sudah tertera 150.000. Kemudian ini adalah persenan komplit dari yang seperti yang di atas ya. Jadi kita baru
menyelesaikan 10% dari 1.500.000 ya teman-teman, sehingga kita punya budget sekitar 1,3 untuk dihabiskan di bulan itu sebenarnya. Terus misalnya juga teman-teman di sini juga saya di tanggal 10 teman-teman ada kebutuhan transportasi mungkin ya, misalnya naik bus 300.000 saya. Nah di sini juga udah keluar, kita sudah mencapai 60% dari budget kita ya teman-teman. Di sini ada sisa 200.000 untuk mencapai 500.000, sehingga kita punya 200.000 untuk sisa pengeluaran di kategori transportasi di bulan Januari ya. Kemudian coba kita lanjut ke yang saving saja ya, yang terakhir. Misalnya tanggal 10 itu teman-teman itu mau menabung, misalnya teman-teman mau memasukkan dana liburan, tetapi misalnya kita masukkan angkanya itu 500.000 saja ya, sesuai dengan planning kita. Nah di sini kan kita langsung kelihatan ya, ada 100% langsung komplit karena kita sudah menyelesaikan 500.000 dari planning yang sudah kita tetapkan di awal ya teman-teman, sehingga di sini sisanya kosong, lebihnya juga kosong. Kemudian lanjut ke bagian bawahnya, ini adalah hasil analisa dari sisa account kita. Kita kan tadi di awal udah pernah dapat cash dari pendapatan online ini, jadi kita punya cash di sini 500.000. Terus juga di sini juga kita kan, karena kita tadi waktu input pengeluaran itu kan kita pilihnya dari rekening bukan dari cash, sehingga di pengeluaran dan tabungan itu cashnya itu tidak berkurang ya teman-teman. Terus juga di sini itu kan kita tadi dari untuk yang rekening ini kita kan tadi sudah memasukkan sekitar 12 juta ya ke rekening dari gaji dan bonus ini. Di sini kelihatan 12 juta. Untuk pengeluaran itu kan kita tadi sudah menginput pengeluaran sekitar 450.000 di bulan Januari, dan juga tabungan itu sebanyak 500.000 di bulan Januari ya teman-teman, sehingga sisa uang yang ada di rekening kita itu berkisar sekitar ada di angka 11.050.000 ya teman-teman. Terus di sini juga bisa kelihatan ya teman-teman, di sebelah atas ini itu ada persenan dari pendapatan aktual kita dengan pendapatan yang sudah kita planning. Karena kita planning di 15 juta, sedangkan pendapatan nyata kita itu ternyata 12.500.000, sehingga kita hanya mencapai 83% saja dari planning yang sudah kita tetapkan. Sama dengan pengeluaran, kita di sini sudah planning 4.700.000, tapi ternyata hanya 450.000, sehingga hanya 10% saja yang sudah kita keluarkan untuk pengeluaran. Yang tabungan juga sama. Di sini kita sudah planning 1.500.000, tetapi hanya 500.000 saja tabungan yang kita keluarkan, sehingga kita hanya mencapai 33% untuk di jumlah tabungan. Kemudian di sini ada total saldo cash dan saldo rekening dan saldo cash ya. Ini karena tadi saldo cashnya tidak kita input di pengeluaran, jadi dia tetap utuh. Kemudian di sini juga ada total saldo rekening yang sama, yang ini kan karena kita tadi itu inputnya kan 12.500.000, kemudian kita kurangin pengurangan ini pengeluaran tabungan, sehingga kita punya 11.050.000 di total saldo rekeningnya. Nah untuk di pie chart yang di bawah ini itu kita ini tuh untuk melihat
persenan total dari tiap-tiap kategori ya teman-teman. Di sini ada pendapatan, ada pengeluaran, dan juga tabungan. Nah, kita bisa lihat dari kalau misalnya di pendapatan ini 80% 80% dari pendapatan kita itu bersumber dari gaji ya teman-teman. Terus 16% itu dari bonus dan 4% itu dari pendapatan lain. Sedangkan untuk di pengeluaran itu kita ada di 67% dari transportasi, kemudian 33% dari makan ya. Untuk yang lainnya masih nol. Kenapa nol? Karena memang kita tidak input. Di sini kita hanya input 2 saja, transportasi dan makan. Untuk di tabungannya kita itu ada di 100% di liburan ya teman-teman. Karena kan memang kita di sini juga inputnya hanya liburan saja, nggak ada yang lain. Jadi memang di sini kelihatan 100%, yang lainnya 0%. Nah, untuk di bagian sininya di chartnya itu ini tuh membandingkan antara planning kita dengan uang aktual yang kita keluarkan ya teman-teman. Misal yang biru ini menandakan planningnya, yang oranye ini menandakan uang aktualnya teman-teman. Jadi misalnya kita di sini lihat dari chart yang warna birunya itu kan planning untuk pendapatan itu di sekitar 15 juta ya, tapi ternyata aktualnya itu kita memang hanya mengeluarkan sekitar 12.500.000. Jadi chartnya ada di dekat-dekat angka 12 juta ini. Itu sama dengan pengeluaran dan juga tabungan. Nah, untuk sebelah kiri ini kita punya total semua aset. Ini itu jumlah dari total aset yang ada di rekening kita dan juga di rekening dan juga yang ada di cash kita ya teman-teman. Nah, di sini lanjut kalau misalnya teman-teman mau lihat rekapannya seperti apa setiap bulannya. Oh iya, untung hampir lupa. Di sini itu sebenarnya tahunnya bisa diganti ya teman-teman. Misalnya tahun 2026. Oh sorry, ada yang belum di unlock tadi ya. Ini tuh nanti bisa diganti teman-teman ya. Januari bulannya bulan apa, terus juga tahunnya mau tahun berapa. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melihat rekapnya gitu ya, bisa klik di sini. Nah, di sini kita langsung masuk ke kolom rekap ya teman-teman. Di sini bisa ketahuan dari tanggal 1 dari nomor 1 yang pertama kita input sampai yang terakhir ya, sampai yang terakhir kita input itu ada di angka di nomor 6 ya. Terus misalnya teman-teman waktu coba kita anggap aja ya, waktu teman-teman input angka liburan ini salah gitu, sebenarnya bukan 500.000 tapi misalnya 1 juta atau misalnya 300.000 lah, lebih murah misalnya ya. Nah, di rekap ini kita itu bisa rubah. Kita tinggal cari aja ini yang kategorinya tabungan, kemudian subkategorinya liburan. Kita bisa klik di sini. Nah, di sini tuh kita bisa edit ya teman-teman. Misalnya tadi kan kita itu kan misalnya liburannya jadinya sebenarnya 300.000. Nah, kita 300.000 di sini input yang baru, kemudian kita update. Nah, di sini langsung berubah ya teman-teman ya. Ternyata memang 300.000 yang budget untuk liburan saat itu, sehingga saldo kita itu bertambah sebanyak 200.000 ya. Terus kalau lihat di rekapannya juga di sini juga sudah berubah ya teman-teman, jadi 300.000. Nah, terus untuk mungkin untuk yang terakhir misalnya teman-teman itu sebenarnya misalnya nih di bagian pendapatan lain yang tadi, misalnya waktu teman-teman dikasih sama rekannya teman-teman uang gitu ya, terus ternyata nggak jadi itu, mau diambil balik sama dia gitu misalnya ya, ini misalnya gitu. Coba kita cari di sini. Karena tadi ada di nomor 3 teman-teman ya, yang cash, pendapatan lain-lain sebanyak 500.000 ya. Kita klik aja di nomor 3-nya. Nah, ini kita bisa delete teman-teman. Kita delete. Nah, di sini langsung hilang ya.
Terus di sininya juga langsung berkurang satu, karena kan di sini memang nggak ada pendapatan, nggak ada angka yang dimasukkan juga. Jadinya total aset yang kita punya ini 11.250 berkurang ya, karena tadi kita berkurang 500.000. Dan juga di sini juga total saldo cash juga berkurang ya, jadi 0 karena memang diambil semua gitu tadi dari cashnya. Terus dari sisi rekapnya juga ini langsung hilang ya teman-teman, yang tadi pendapatan lain-lain yang tadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti misalnya dari planningnya misalnya mau diganti, atau misalnya teman-teman ada mungkin di sini ada kebutuhan apa gitu, nanti bisa diganti untuk subkategorinya. Misalnya tabungannya juga ada, misalnya teman-teman di sini mungkin tidak investasi jadi emas atau apapun itu, bisa gimana nanti. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.